Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dimyati Natikusuma, anggota DPR RI, Komisi 3, sekaligus bakal calon wakil gubernur Provinsi Banten. Yang saya hormati Bang Ariza Patria, bakal calon wali kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Mas Gigi, Ketua Umum Kolaborasi Patriot Indonesia, Mas Burai, Sekretaris, Bang Moti, kasih banyak Bang dari kesempatan di sini, dan Ketua DPW Kopi Banten, Mas Sarif, kasih advokat muda. Dan yang saya hormati seluruh kawan-kawan yang sebelumnya tergabung di dalam golf pemenangan Prabowo Gibran belum lama ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih. Ini sebuah berkah buat kami, bagian dari kemenangan Pak Prabowo kemarin. Satu persatu bersama dengan kita. Artinya kami sedang merasakan apa yang itu dirasakan oleh Pak Prabowo, perlahan, dan pada waktunya alhamdulillah Pak Prabowo terpilih. Semua orang ikut bekerja, kita semua ikut bekerja, tapi nggak ada di antara kita yang merasa paling bekerja. Dan itu sebuah kebanggaan menjadi bagian dari kemenangan Pak Prabowo kemarin. Dan saya akhirnya berpikir wayahnya Pak Prabowo itu benar. Karena apa? Pak Prabowo terpilih, pilkada serentak seluruh Indonesia berjalan. Kemudian RPJMN sedang berproses, kemudian di provinsi-provinsi setelah diwajibkan untuk menyusun RPJMD, sehingga RPJMD menjadi bagian dari peta jalan menuju Indonesia Maju dan menuju Indonesia Emas 2045. Saya sepakat tadi kehadiran kita sebagai bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur, bakal calon wali kota dan wakil wali kota bukan haji mumpung, tapi justru tugas kita di sini bagaimana janji-janji kampanye Pak Prabowo kemarin, program-program strategisnya kemarin itu betul-betul bisa kita kawal mulai dari pembiasaan, uji coba pembiasaan sampai dengan pelaksanaan. Saya melihatnya bahwa kerja-kerja ini memang harus terkonsentrasi, kerja-kerja ini memang harus kita kawal bersama dan jangan sampai merubah posisi sebenarnya seorang gubernur. Posisi seorang gubernur adalah kepanjangan tangan presiden di daerah. Kalau di Provinsi Banten, nggak lagi gubernur itu sebagai pesaingnya bupati, sebagai pesaingnya wali kota. Kita harus bekerja bersama-sama karena hanya ada 4 kota, 4 kabupaten, artinya hanya ada 4 bupati, hanya ada 4 wali kota, dan hanya ada 1 gubernur. Sehingga kita nggak perlu bersaing, kita benar-benar mendeliver apa yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan terlaksana sebaik-baiknya di Provinsi Banten. Kawan-kawan sekalian, saya yakin teman-teman pasti sudah tahu bahwa rata-rata IQ kita, IQ warga negara Indonesia dan termasuk Banten adalah 78 nyaris 79. Sedangkan IQ tertinggi itu adanya di Jepang 102. Kenapa Pak Prabowo dari dulu saat melatih kader dan sebagainya selalu mensyaratkan IQ? Dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum partai itu bisa diterapkan. Dan hari ini beliau sedang berusaha bagaimana bonus demografi kita yang akan kita dapatkan pada tahun 2030. IQ anak-anak Indonesia ke depan itu benar-benar bisa mencapai IQ yang mampu bersaing di dunia global. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah setiap hari kita mendapatkan banyak dukungan dari relawan-relawan yang sebelumnya aktif dalam pemenangan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Dan hari ini relawan Kopi Kolaborasi Patriot Indonesia
yang juga merupakan bagian dari relawan Pak Prabowo kemarin itu memberikan dukungan secara resmi kepada kami, dan ini merupakan vitamin yang luar biasa buat kami. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan dari relawan kopi, dan insya Allah kepercayaan ini akan kami berikan, akan kami jaga, dan akan kami selesaikan tugas ini untuk memenangkan pilkada dalam rangka mengawal kebijakan strategis pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ke depan. Dan kami yakin proses-proses pilkada ini adalah salah satu upaya kita menjaga stabilitas dan melakukan percepatan pembangunan, melakukan sebuah lompatan untuk menuju Indonesia maju. Bang Andra, nama Airin kan sudah mulai melambung tinggi. Bagaimana cara Bang Andra untuk menaikkan elektabilitasnya? Ya, saya mendapatkan tugas untuk melakukan konsolidasi. Saya melakukan tugas untuk melakukan koordinasi dengan rekan-rekan koalisi, dan saya juga mendapatkan tugas untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan tingkat dikenal oleh masyarakat dan turun-turun ke masyarakat. Dan saya tidak perlu sampaikan berapa titik saya turun setiap hari, tapi saya meyakini Pak Jokowi pernah melakukan hal yang sama, dan saya akan mencontoh dan akan saya yakin untuk masukkan keluarga, menyapa masyarakat, menyalami masyarakat, dan kemudian jujur pada apa yang akan kita perjuangkan. Insya Allah saya yakin yang diperlukan adalah kebersamaan, dan saya yakin juga masyarakat Banten butuh perubahan, masyarakat Banten butuh percepatan pembangunan, dan saya punya keyakinan insya Allah dukungan dari banyak pihak akan membuat kita menang. Bang Andra, ini kan sudah menyiapkan visi misi Bang Andra. Ini sudah sejauh mana persiapan visi misi itu? Oke, visi misi itu adalah sebuah rencana program yang diikat dengan aturan, salah satunya adalah RPJPD. Alhamdulillah RPJPD Provinsi Banten telah selesai. Kami sedang menyempurnakan dan menyesuaikan agar ini selaras. Karena tujuan kami adalah kami harus sama selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Kami harus punya cara yang sama, target yang sama, dalam rangka bagaimana Banten menjadi salah satu supporting atas keberhasilan pemerintah ke depan. Oke, Bang Andra, di Banten kan ini tingkat penganggurannya tinggi. Ini didominasi oleh Gen Z. Apa yang Anda tawarkan untuk para Gen Z di sana? Saya bisa sampaikan di sini bahwa Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 12 juta di siang hari, malam harinya bisa lebih. Artinya kalau kita bicara malam hari, ada peluang untuk kawan-kawan kita dan industri-industri kreatif untuk melakukan upaya-upaya ekonomi bagi kepentingan mereka, dan pemerintah harus hadir di sana melakukan advokasi, melakukan pembinaan, dan memberikan kesempatan agar anak-anak muda Gen Z yang kreatif, ada 17 subsektor kreatif di Indonesia. Ini adalah penutup awal dan bukan akhir. Kita kembali lagi berjuang bersama-sama. Saya yakin teman-teman di Banten, teman-teman di Tangerang Selatan juga bersama-sama dan bersedia memenangkan Pak Andra Soni, Pak Dimyati sebagai Gubernur Banten terpilih 2024. Begitu juga dengan Pak Arissa Patria sebagai Wali Kota Tangerang Selatan. Nah, saya pikir itu yang terpenting. Ini juga sejarah baru yang kita harus kembali. Sekali lagi, terima kasih Pak Andra Soni, Pak Dimyati, Pak Arissa yang sudah hadir menyempatkan waktunya bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan Bapak semuanya untuk berjuang bersama-sama demi masyarakat Banten yang lebih baik, lebih maju, rakyatnya pintar, rakyatnya cerdas, dan makmur dan sejahtera. Saya hormati Ketua Kopi Pak Gigi, Pak Urai, Ketua Penasihat Kopi, serta acara kita yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wali Kota, sahabat hati ya. Saudara-saudara sekalian yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama lagi di kedai kopi yang nggak ada kopinya. Kurang ada tingkatnya. Tapi kopinya di sana ya. Ini kopi ini memang ya, kebutuhan kebanggaan orang Indonesia. Karena Indonesia adalah lain upah ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang kalau kita lihat Banten ini kalau mau maju ya harus satu garis dengan kepala negara. Anggaran terbesar itu ada di dalam negara. Kebetulan saya di DPR. DPR itu membagi anggaran buat Banten sekian, buat
Jawa Timur sekian, Jawa Tengah sekian, dibagi-bagi itu. Kalau tidak sederhana, bagaimana bisa berkolaborasi untuk menjadikan Banten lebih baik dan lebih maju. Apalagi ini Tangsel nih diturunkan dari Jakarta, mudah-mudahan nanti Tangsel bisa jadi Jakarta. Dia udah hafal betul bagaimana Jakarta bisa memberikan bocoran, bantuan, dan juga bisa memberikan suplemen untuk Tangerang Selatan supaya apa? Supaya Tangerang Selatan jangan jadi pinggiran. Betul-betul Tangerang Selatan ini adalah menjadikan bagian dari ibu kota dan bahkan Tangerang Selatan bisa lebih maju dibandingkan Jakarta. Nah, itu yang kita harapkan. Ini makanya diturunkan oleh Gerindra Bang Rija Patria supaya tampil di Tangerang Selatan. Kalau dilihat yang bagus-bagus Tangerang Selatan kan di wilayah-wilayah perumahan saja. Perumahan apa? Bintaro, lokal-lokal tuh ada lokal itu, BPSD dan sebagainya. Kalau di tempat-tempat Ciputat ini terus ada genangan air, itu banyak dan juga rumah gunung. Nah ini yang makanya PR kita terbesar adalah supaya Tangerang Selatan bisa tertata dengan rapi dan bagus. Apalagi orang di Tangerang Selatan ini kan kerjanya di Jakarta dan hasilnya kebutuhan transportasi, public utility yang betul-betul dibutuhkan oleh